pada saat ini kami akan membahas topik dengan judul Kecanduan game online pada siswa SMP Negeri 4 Bolaang dengan menggunakan model SEIR. Game online adalah permainan yang dimainkan secara online via internet. Game dengan fasilitas online via internet menawarkan fasilitas lebih dibandingkan dengan game biasa, karena pemain bisa berkomunikasi dengan pemain lain di seluruh penjuru dunia melalui chatting. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Healthy Organization atau WHO menetapkan kecanduan game ke dalam versi terbaru, International Statistical Classification of Disease atau ICD, sebagai penyakit gangguan mental untuk pertama kalinya. Dalam versi terbaru ICD-11, WHO menyebut bahwa kecanduan game merupakan disorder due to addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Model SEIR merupakan salah satu model matematika epidemiologi yang membagi populasi menjadi 4 subpopulasi. Nah, untuk subpopulasi yang pertama yaitu subpopulasi individu berpotensi atau susceptible. Untuk subpopulasi yang kedua yaitu subpopulasi individu terdeteksi penyakit tetapi belum terinfeksi yaitu exposed. Untuk subpopulasi yang ketiga yaitu subpopulasi individu terinfeksi atau infect, dan subpopulasi yang keempat yaitu subpopulasi individu yang telah sembuh dari penyakit atau recover. Model SEIR pada kecanduan game online ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu untuk kelas pertama susceptible atau dilambangkan dengan S. Di sini yaitu berpotensi kecanduan game online, di mana siswa-siswa berpotensi untuk kecanduan game online. Nah, untuk kelas kedua yaitu expose atau dilambangkan dengan E, di mana siswa-siswa mencoba bermain game online. Untuk kelas yang ketiga atau infect, di mana siswa-siswa kecanduan game online. Dan untuk kelas yang keempat atau recover, siswa-siswa sudah berhenti bermain game online. Terdapat beberapa asumsi di dalam pemodelan ini. Yang pertama, terdapat beberapa siswa yang memiliki game online di gadgetnya dan yang tidak memiliki game online di gadgetnya. Nah, untuk asumsi yang kedua, yaitu laju siswa yang tidak memiliki game online di gadgetnya dianggap konstan. Pada asumsi yang ketiga, siswa yang masuk pada kelas berpotensi atau keadaan berpotensi atau susceptible dianggap memiliki game online di gadgetnya. Nah, untuk asumsi yang keempat yaitu siswa yang masuk pada kelas expose atau mencoba bermain game online. Nah, pada kelas ini yaitu siswa bermain game online minimal 2-3 jam per hari dan itu merupakan atas kemauan sendiri. Asumsi yang kelima yaitu siswa yang masuk pada kelas infect atau kecanduan game online. Nah, pada kelas ini siswa itu kecanduan bermain game online sehingga tidak mau berhenti bermain. Untuk asumsi yang keenam yaitu siswa yang sudah masuk pada kelas berhenti bermain, di mana siswa di kelas ini sudah sadar akan dampak negatif kecanduan game online sehingga mereka mencari aktivitas yang memberikan dampak positif. Ketujuh yaitu siswa yang kecanduan game online dan diberikan penanganan seperti pengawasan orang tua atau bimbingan konseling, maka akan model SEIR pada kecanduan game online bisa kita lihat pada skema yang ada di sini. Kita bisa lihat hubungannya dengan parameternya. Skema juga ini bisa kita tafsirkan ke dalam model matematika, yaitu persamaan non-linear sebagai berikut. Model SEIR bisa kita tafsirkan ke dalam model matematika seperti persamaan diferensial non-linear yang ada bisa kita lihat pada gambar, yaitu untuk mencari ds per dt, mencari de per dt, di per dt, dr per dt. Dimana n yang dimaksud di sini yaitu S ditambah E ditambah I ditambah R, yaitu siswa yang diteliti. Selanjutnya, keseimbangan sistem.
Titik keseimbangan adalah sebuah keadaan dari suatu sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Jika sistem dinamika diuraikan dalam persamaan diferensial, maka titik keseimbangan dapat diperoleh dengan mengambil turunan pertama yang sama dengan 0. Secara umum, kestabilan titik keseimbangan mempunyai dua perilaku, yaitu yang pertama, stabil. Jika RE dikali dengan lambda I itu kurang dari 0 untuk setiap I. Atau terdapat RE dikali dengan lambda J sama dengan 0 untuk sebarang J. Dan RE dikali dengan lambda I itu kurang dari 0 untuk setiap I sama dengan J. Kemudian yang kedua, tidak stabil jika terdapat paling sedikit satu I sehingga RE dikali dengan lambda I lebih dari 0. Selanjutnya, bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah individu yang berpotensi dapat kecanduan game online yang disebabkan oleh satu individu kecanduan game online. Secara umum, bilangan reproduksi dasar atau R0 mempunyai 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika R0 itu lebih kecil dari 1, maka kecanduan akan menghilang. Kemudian, jika R0 itu sama dengan 1, maka kecanduan akan menetap. Dan yang terakhir, jika R0 lebih dari 1, maka kecanduan akan menular. Oke, kita masuk pada bilangan reproduksi dasar. Nah, apa itu bilangan reproduksi dasar? Nah, bilangan reproduksi dasar merupakan bilangan yang menunjukkan jumlah individu berpotensi yang dapat kecanduan game online yang disebabkan oleh satu individu kecanduan game online. Nah, secara umum atau secara luasnya, bilangan reproduksi dasar ini atau kita sebut saja R0 itu mempunyai 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka kecanduan akan hilang. Yang kedua, jika R0 sama dengan 1, maka kecanduan akan menetap. Dan yang ketiga, jika R0 lebih dari 1, maka kecanduan akan menular. Oke, kita masuk pada simulasi model SEER pada kecanduan game online seperti kita lihat pada slide, yaitu ada 3. Yang pertama itu merupakan tabel dan kedua ini merupakan gambar. Nah, pada tabel ini dia menunjukkan nilai parameter dalam model SEER kecanduan game online. Nah, simulasi ini dilakukan menggunakan software Maple 18 dan dengan memberikan nilai untuk masing-masing parameter. Nah, adapun untuk parameter yang digunakan yaitu mu1, mu2, alfa, beta, gamma dengan theta. Nah, dengan nilai yaitu untuk mu1 0,409, mu2 0,097, alfa 0,438 dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan hasil olahan data pada tahun 2023. Yang kedua yaitu mengenai gambar. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama yaitu simulasi, kita bisa lihat gambar yang ada di slide. Yang pertama itu simulasi model SEER tanpa penguasaan orang tua serta program bimbingan dan konseling dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Nah, pada ini menunjukkan plot model SEER tanpa pengawasan orang tua serta bimbingan dan konseling pada siswa. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa jumlah siswa yang berpotensi kecanduan pada awal pengamatan adalah berjumlah 72 orang yang diperkirakan akan bertambah setiap bulannya sehingga bulan ke-36 ini mencapai kurang lebih dari 135 orang. Nah, jumlah siswa yang mencoba bermain game online pada awal pengamatan adalah sekitar 77 orang dan dapat diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga bulan ke-36 mencapai kurang lebih itu 290 orang. Nah, jumlah siswa yang kecanduan game online pada awal pengamatan adalah 18 orang yang dapat diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga mencapai itu sekitar 200 orang. Nah, jumlah siswa yang tidak lagi bermain game online itu pada awal pengamatan adalah 9 orang dan diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga ke bulan 36 ini mencapai kurang lebih dari 95 orang. Nah, yang kedua yaitu simulasi model SEER dengan pengawasan orang tua serta bimbingan konseling. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping ini. Nah, pada gambar ini dia terlihat bahwa jumlah siswa yang berpotensi pada kecanduan game online pada awal pengamatan yaitu sekitar itu adalah 72 orang dan dapat diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga bulan ke-36 ini mencapai kurang lebih 135 orang. Terus jumlah siswa yang mencoba bermain game online pada awal pengamatan adalah 77 orang dan diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga bulan ke-36
yaitu mencapai kurang lebih 290 orang. Jumlah siswa yang kecanduan game online pada awal pengamatan adalah 18 orang dan jumlahnya akan menurun itu pada bulan kedua. Tetapi jumlah siswa yang kecanduan akan bertambah pada bulan berikutnya hingga bulan ke-36 ini berjumlah 26 orang. Nah, jumlah siswa yang tidak lagi bermain game online pada awal pengamatan adalah 9 orang dan diperkirakan akan bertambah setiap bulannya hingga bulan ke-36 mencapai kurang lebih itu 250 orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan maksudnya terjadi penurunan jumlah siswa kecanduan game online apabila diberikan penanganan berupa pengawasan orang tua serta bimbingan konseling oleh guru kepada siswa kecanduan dan meningkatkan jumlah siswa yang tidak lagi bermain game online. Nah, mungkin itu pembahasan dari 3 bagian ini, yaitu ada tabel dan ada 2 gambar yang ada di saya jelaskan tersebut. Demikian, terima kasih. Berdasarkan hasil simulasi model SEAR, kecanduan game online untuk mengurangi jumlah siswa SMP Negeri 4 Bolaang yang kecanduan game online, solusi yang peneliti tawarkan bagi pihak sekolah berupa rekomendasi, yaitu yang pertama, pihak sekolah menghimbau orang tua siswa agar senantiasa mengawasi anaknya dalam bermain game online. Yang kedua, pihak sekolah memperdayakan program bimbingan dan konseling bagi para siswa baik yang merasa dirinya mulai kecanduan maupun yang telah kecanduan. Yang ketiga, pihak sekolah mengadakan seminar kepada orang tua siswa tentang game online dan masalah yang akan ditimbulkannya.